Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 203. Kaori, yang melihat flashdisk Kenshin itu, mungkin ia tak menyangka jika hal seperti ini akan ditemukannya. Padahal waktunya sendiri sudah terlewat beberapa hari, bulan pun sudah berganti. Namun, kejadian tentang hal itu ternyata tak sesederhana yang dibayangkan. Kaori itu membaca sebuah nama perusahaan yang di waktu lalu mengalami musibah kebakaran. Hingga kini pun keadaannya masih belum pulih benar. Kaori melihat lagi ada banyak sekali nama karyawan yang tercantum di dalamnya, yang tak lain mereka semua itu adalah pegawai dari perusahaan yang dimaksud. Ditelusurilah satu persatu. Dengan hanya mengalihkan kursornya, Kaori itu melihat-lihat dari atas, kiri, kanan, samping, hingga sampai ke bawah. Setelah memperhatikan dengan seksama, sebuah rahasia pun terungkap di dalamnya. Ternyata, di dokumen file ini, nama Kenshin menjadi peran utama, satu-satunya orang yang bertanda tangan, serta bertanggung jawab, menanggung semua biaya atas perawatan semua orang yang menjadi korban kebakaran di perusahaan tersebut. Kaori sungguh tak mengerti kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal Kenshin dulu pernah disakiti oleh wanita yang bernama Sirena itu. Lalu Kaori melanjutkan lagi membaca-baca isinya. Sirena Larasati pun termasuk pula menjadi tanggungannya. Kemudian Kaori itu melihat nominal angka dari biaya semua itu. Saat mengetahuinya, Kaori sempat terhenyak dibuatnya. Ini bukanlah nominal biasa, melainkan suatu hal yang besar. Lalu diperiksa-periksa lagi, terus-terus hingga ke bawah, sampai terbacalah sebuah kalimat perjanjian antara Kenshin dan pihak rumah sakit yang tertulis dengan tinta merah. Surat penting itu mengatakan, semua yang menyangkut masalah ini adalah bersifat rahasia, tidak untuk dipublikasikan. Rupanya, bukan hal itu saja. Kaori menemukan lagi sebuah rahasia yang besar tentang status Kenshin di surat perjanjian itu, yang dinyatakan Kenshin adalah yang bos yang akan mengelola 73 perusahaan. Saat membacanya, Kaori langsung menjadi deg-degan gitu. Dikarenakan nama Kenshin yang tercantum seperti itu, mungkin karena hal yang demikian menjadi salah satu alasannya yang tak boleh dipublikasikan, bersifat rahasia pula. Namun, Kaori tiba-tiba teringat akan sesuatu. Sesuatu itu sangat mengganggu di pikirnya. Karena hal itu, jemarinya pun mengetik di mesin pencarian Google. Ia mencari tentang kejadian di masa itu, saat peristiwa kebakaran terjadi. Setelah terbuka, ditemukanlah banyak berita yang menyangkut peristiwa itu. Kaori membaca dan mencari satu persatu yang ingin diketahuinya. Meskipun ia sendiri lupa hal apakah yang dimaksud. Setelah sekian menit, dirinya kesana kemari, berpindah-pindah alamat tujuan. Kaori pun akhirnya menemukan sebuah berita. Berita itu datangnya dari media ternama. Ternyata, saat ada di rumah sakit, ada seorang pria yang diwawancara oleh banyak wartawan media televisi. Pria yang tak lain, seorang pengusaha muda, telah dianggap banyak membantu para korban kebakaran. Bahkan, dirinya pula menyatakan menjadi donatur utama yang menanggung semua biaya dari perawatan semua pasien. Kaori yang membacanya, terhentak hatinya, menjadi muram mukanya. Rasa jengkel, marah, benci bercampur menjadi satu. Akhirnya, greget-greget deh. Kaori itu merasa tak suka, sambil tangannya memukul meja, dikarenakan akan perilaku orang itu yang telah berbohong ke publik. Kaori pun mengungkap, ini bukanlah sesuatu hal yang sebenarnya. Kaori juga tak mengerti mengapa Kenshin saat itu tak mengklarifikasi, memberikan pernyataan yang terkait dengan hal itu. Setelah ia berpikir-pikir, menimbang-nimbang, akhirnya ia memahami. Kaori jadi mengetahui akan sifat Kenshin yang pasti mungkin tak mau melakukannya. Hari-hari pun sudah terlewati, masa sudah pula berganti, banyak kisah dan kejadian sudah dilalui.
Kauri akan berencana bicara dengan Rena untuk menjelaskan ataupun memberitahukan apa yang baru saja diketahuinya. Kauri tak mempunyai tujuan lain, apalagi merasa marah, merasa cemburu. Hal itu ia lakukan juga demi kebaikan si Rena. Ia hanya ingin mengungkap saja tentang hal yang sebenarnya. Namun, apakah Kenshin berkenan akan hal itu? Ataukah Kauri langsung menghubungi Rena untuk mengatakan maksudnya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.